perjalanan belum begini ucapannya yang ngomong Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah duduk tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sehat tuh? Alhamdulillah. Kapan sakit? Hah? Besok atau besok lusa? Ya udah ya, mudah-mudahan sehat, istiqomah panjang umur. Amin. Suami gak kawin lagi. Amin. Masya Allah. Bapak-bapak sehat sekolah gimana? Mudah-mudahan Allah tambah istri panjenengan. Ini tinggal kuat-kuatan aja doanya ya. Kalau bapak-bapak insya Allah kalau doanya kuat ya sama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tahajudnya kuat ya menang ibu. Dumateng para alim, para ulama ingkang rawuh dan menika majelis ingkang kawula hormati. Panjenengan bahasa Inggris ngerti kan? Atas. Saya khawatir nanti saya lupa di mana bahasa Inggris panjenengan nggak ngerti. Ngerti ya? Sip. Dumateng para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh ingkang kawula mulyakaken, kawula hormati. Dumateng Ketua Takmir Masjid Besar atau Masjid Jami Nurul Jami Pak Mukhtar ingkang mugi senantiasa pinaringan sehat walafiat, panjang umur, manfaat, barokah, Allahumma amin. Dumateng ingkang kawula hormati, kawula mulyakaken Ketua Pengajian Ahad Pagi ingkang mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, panjang umur. Halo, panjenengan dapat apa? Panjenengan dapat lebih banyak dari Allah. Apa itu tidak balas dunia, tidak nuntut akhirat? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Orang yang memaafkan di dunia dan dia tidak menuntut di akhirat, dia memperbaiki hubungannya, maka Allah Ta'ala yang langsung menanggung pahala. Gak bales dunia, gak nuntut akhirat. Kita kasih contoh. Misalkan panjenengan nuntut di akhirat, dunia gak bales. Panjenengan, ya Allah, saya dulu pernah dihina orang ini ya Allah. Oke, apa hinaannya? Wadah ya Allah, lemu medit ireng pendek lo papa lemu medit ireng pendek. Wong ya tekong. Jangan. Astagfirullah. Sudah. Oke. Karena kamu dihina 4 lemu medit ireng pendek. Kok cakep ya? Maka pahala untukmu 1 gelas. Itu kalau nuntut, karena sesuai dengan kadar kezaliman yang panjenengan rasakan. Sudah, kalau panjenengan tidak nuntut di akhirat, di dunia memaafkan, di akhirat gak nuntut pahala, maka yang nanggung siapa? Allah. Barang siapa memaafkan dan tidak menuntut di akhirat, Allah langsung yang nanggung pahalanya. Maka kalau nuntut untuk sak gelas, lek gak nuntut, panjenengan sama Allah dikasih sak galon. Milih gelas apa galon? Galon. Gelas apa galon? Galon. Ya galon pas ngaji ya. Coba pas di pinggiran kuntilan. Kamu. Sudah. Ini nomor 3. Biarkan di dunia. Alam panjenengan lagi menguangkan
penghuni syurga. Siapa mereka? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang marahnya ditahan, gak sido ngamuk. Orang yang salah kemudian dimaafkan, dan orang yang salah itu diberi kebaikan. Bisa saja gak diamuk, malah dimaafkan, orangnya ditambahi kebaikan. Padahal tahu Umar bin Khattab kan? Umar itu kan kalau gambarannya itu orang yang tegas, gede dukur, lek ngomong medeni, lek ngamuk bikin orang takut. Maka Umar itu punya asisten untuk urusan rumah tangganya Umar. Namanya Aslam. Namanya siapa? Aslam. Suatu hari Bilal bin Rabah itu ketemu Aslam. Terus Bilal itu tanya, "Ya Bilal, sif lana Amirul Mu'minin Umar idza ghadib." Bilal, ceritakan kepadaku Umar itu kalau marah seperti apa? Masya Allah, ini pertanyaannya top ini. Bilal, ceritakan kepadaku Umar kalau marah seperti apa? Ini Bilal tanya kepada Aslam. Apa bu jawabannya Aslam? Ya Bilal, inna Amirul Mu'minin Umar idza ghadib la yusaf. Wahai Bilal, Umar itu kalau marah gak iso diceritakan. Kenapa? Sebelum Umar marah, kami kabur duluan. Kenapa ada cerita? Gak ada si wani. Kalau marah itu begitu mengerikan. Apa kata Bilal? Wallahi la, demi Allah ya. Kata Bilal, innil taqaitu bi Umar fi qimmati ghadabi. Saya pernah ketemu Umar di puncak kemarahan. Jadi bukan cuma marah, tapi apa? Pas pol-polane lek Umar itu ngamuk. Terus kata Aslam, apa yang kamu lakukan? Faqara'tu alaihi ba'dha ayatil Qur'an. Aku bacakan kepada Umar sedikit ayat Quran. Apa yang terjadi? Faqa'a ra'sahu ka'annahu at-tayrul madbuh. Tiba-tiba Umar itu begini, tidur. Tidak lama setelah itu jatuh tersungkur seperti burung yang disembelih. Maka Aslam tanya, ayatnya apa? Pakai jimat ini. Lepas Umar ngamuk tak wajani. Apa ayatnya? Kata Bilal, ayat tadi wal kadhiminal ghaidh, orang yang pandai menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, gampang memaafkan orang yang salah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan berbuat baik kepada orang yang zalim kepada kita. Kata Bilal, ketika aku bacakan ayat itu, Umar langsung manduk gak sido ngamuk. Bayangin. Maka nomor 3 ini, bisa. Kalau kita ini mau gak ngamuan, ada caranya. Ya cuma yo lepas dere yo angel ini ya. Cuma coba ditahan sejenak ya. Ambil atau sesuatu gede. Keluarnya dari mulut ya, jangan dari dari tarik nafas. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, bertahan. Bukan malah sebaliknya, kita kalau marah sambil duduk, apa yang kita lakukan? Oh. Kita nggak temen setan, kita nggak dari setan terus sama cilik sikat pisang biar mana. Padahal tuntunannya sawali. Kalau berdiri suruh duduk, kalau duduk suruh berbalik. Intinya apa? Orang kalau marah disuruh mempersedikit aktivitas. Jadi lek ngamuk, menenang. Tarik nafas. Ibu-ibu kalau tahu bapaknya nikah lagi, menenang. Kerja itu mati. Tak bela lagi, Pak. Tenang aja, Pak. Beres. Boleh, Bu? Enggak. Boleh. Enggak. No. Jangan malu, boleh ada. Enggak boleh. Kita juga mau terapa, boleh, tak boleh, Pak. Sudah. Maka karena yang kedua, kata Rasulullah, kalau sedang marah, wudu. Apa? Wudu. Karena marah itu panas, karena marah itu dari setan. Setan terbuat dari apa? Hati. Lek
korbankan dengan air. Jangan tambah ngamuk di lantai. Tidak. Nomor 3. Terakhir, nomor 4. Balas dunia sesuai kadar kezaliman. Nomor 2, biarkan di dunia, tuntut di akhirat oleh pahala gede. Nomor 3, biarkan di dunia, jangan tuntut di akhirat, dapat pahala jauh lebih besar. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau ada balasan yang tidak disebut secara spesifik, itu artinya surga. Jadi kalau memaafkan di dunia, tidak tuntut di akhirat, panjenengan langsung masuk surga. Allahumma amin. Mau sekarang? Yang terakhir nomor 4, balas keburukan dengan kebaikan. Nah ini baru kelasnya Nurul Jannah. Tenang ya, yakin wajahnya wajah surga nanti. Amin. Kelihatan. Panjenengan nggak ada kaca cermin dulu. Sudah. Yang keempat, balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Misalkan ada perempuan ngerebut suami panjenengan. Saya mau tanya, ngerebut suami orang itu baik atau buruk? Buruk. Harus dibalas dengan apa? Semua ceramah sajam ini tadi intinya cuma itu. Tenang ya Pak, bela nih Pak, jangan kok menengok doa ya, nenek. Ya Bu ya, ngerebut suami orang baik atau buruk? Buruk. Berarti kalau mereka melakukan keburukan, balas dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan mereka bahagia ya. Ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah. Mudah-mudahan mereka bisa segera bulan madu ke Mekah Madinah ya Allah. Sakit ya? Ngaji itu untuk diamalkan. Kita pakai. Nah, maka yang nomor 4, balaslah keburukan dengan apa? Allah Ta'ala berfirman, La yastawi al-hasanatu wal-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Tidak mungkin sama yang baik dengan yang buruk, tidak sama. Jadi ngomong baik dengan ngomong buruk tidak sama. Bekerja dengan cara yang baik, bekerja dengan cara yang buruk tidak sama. Memperlakukan orang lain dengan baik, memperlakukan orang lain dengan buruk tidak sama. Maka Allah berfirman, La yastawil hasanatu walas-sayyi'ah. Tidak mungkin sama yang baik dengan yang buruk. Maka setelah Allah ngomong apik elek tidak sama. Terus maksudnya Allah apa? Maka kalau ada orang jelek, balaslah dengan yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Maka balaslah keburukan mereka dengan apa? Kebaikan. Apa yang Anda dapatkan? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau antara Anda dengan dia ada permusuhan yang luar biasa, apa yang terjadi? Allah akan menjadikan orang tersebut besti terbaik untuk Anda. Kalau Anda disakiti, dia yang balas. Anda difitnah, dia yang meluruskan. Anda sedang kesusahan, dia yang bantu. Itu ketika mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Contoh, panjenengan tahu seorang ulama, salah seorang nabi bernama Nabi Isa. Tahu kan? Nabi Isa itu suatu hari jalan bersama siapa? Hawariyun. Hawariyun itu siapa? Gampangnya santrinya Nabi Isa. Namanya apa? Hawariyun. Ketika Nabi Isa jalan bersama Hawariyun, tidak lama setelah itu lewat di depan rumah orang yang jahat.
Maka ketika Nabi Isa lewat, orang itu ngomong elek itu luar biasa. Pembohong, tukang fitnah. Kamu ini ngaku nabi padahal kamu tidak diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kamu yang mecah belah suami dengan istrinya. Kamu yang merusak tatanan masyarakat di sini. Terus dihina. Nabi Isa diam. Sampai apa? Orang yang menghina itu diam. Hati-hati loh jemaah. Orang menghina itu yo enek keselin. Iya benar. Terus ini. Maka kalau ada komen-komen jelek dari haters, dia bisa. Alhamdulillah, berarti kita diperhatikan. Lagi ada komen baru bingung komen. Kalau komennya kok ini anak abang, ya mesti loh masa anak tonggo. Ya anaknya abang saya dia anaknya normal. Jadi tidak usah bingung. Setelah hinaan itu selesai, Nabi Isa tanya, Mas, sampun kelas. Jawabannya orang itu apa? Resetek. Apa Nabi Isa bilang? Apapun yang kamu ucapkan tadi, semuanya ada dalam diri saya. Maka sampai ingetin, saya tobat dan istighfar kepada Allah. Matur suwun nggih Mas, sudah diingatkan tentang dosa saya. Jadi saya bisa tobat dan bisa istighfar. Terus Nabi Isa melanjutkan, yang panjenengan belum sebut sepuake, tapi yang ora gelem cerita nih. Coba, tenang kan? Lalu apa? Urate pedot setruk. Mas, sing sampean omong niku wau sedayane enten ten kula niku. Maka saya beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dan apa yang belum Anda sebut luwe akeh, tapi aku ora gelem cerita. Terus Nabi Isa bilang apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lihat Nabi Isa. Muridnya protes. Ya Isa, dzallat wa ma najahak. Orang itu ngecek sampean, bukan nelem. Dia itu menghina engkau, tidak memujimu. Lah kok malah diucapkan jazakallahu khairan. Panjenengan tulis. Ini buat status keren. Bukan enak di Klaten. Oh bukan Klaten, tak Kliten. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan, kameranya lain. Cek tambah viral ya. Nabi Isa mengatakan, kullun yunfiqu badha'i'ahu. Yang bisa baleni pakai diri satu saja. Ayo, sing pas, ainnya sing pas. Satu. Ayo baleni. Ayo monggo angkat yang bisa baleni. Semua tak boleh sing angel iki. Jadi beli gak metu. Pindah tempat. Sudah, kata Nabi Isa, kullun artinya apa? Semua. Yunfiqu hanya mampu memberi badha'i'ahu, dagangannya. Misalkan saya dagangan madu, maka saya bisa jual apa? Madu. Saya dagangan gorengan, saya bisa jual apa? Gorengan. Maka Nabi Isa mengatakan kullun yunfiqu badha'i'ahu. Setiap orang hanya bisa memberi apa yang dia punya. Kalau orang itu yang dia miliki keburukan, maka yang keluar apa? Keburukan. Tapi kalau orang itu yang dia miliki adalah kebaikan, maka yang keluar apa? Kebaikan. Maka Ati bilang apa? Teko hanya mengeluarkan isinya. Kalau isinya kopi, keluarnya apa? Kopi. Kalau isinya teh, teh. Kalau isinya sirup, sirup. Kalau isinya pokoknya ada. Nah, kalau isinya apa sih? Pokoknya ada. Nah, maka orang itu kata Nabi Isa bilang, aku ini tadi goreng iki jerone atiku iki. Tak boleh balasan apa sing pantes gawe wong iku. Ternyata saya tidak ketemu kecuali kebaikan.
maka akhirnya kebaikan itulah yang saya balaskan untuknya. Subhanallah ya. Nah ibu begitu, bapak-bapak juga begitu, saya juga begitu. Kalau memang dasarnya api, maka keluarnya pasti baik. Kalau memang dasarnya jelek, keluarnya pasti jelek. Maka nomor satu, kalau panjenengan disakiti, balas sesuai dengan kadar kezaliman. Boleh? Boleh. Dapat apa? Lego. Lego dan jerone hati, selain itu tidak dapat apa. Nomor dua, jangan balas di dunia, panjenengan dapat pahala nanti di akhirat. Nomor tiga, jangan balas dunia, jangan tuntut di akhirat, diikhlaskan. Anda dapat apa? Jaminan pahala besar dari Allah. Yang terakhir, balaslah keburukan dengan kebaikan. Apa yang Anda dapatkan? Orang yang awalnya memusuhi Anda akan menjadi apa? Teman yang paling akrab. Kita kasih contoh satu dan ini menutup di malam hari. Contohnya apa? Anda tahu Nabi Muhammad ketika jalan dari Mekah menuju Taif sekitar 90 km dan naik. Karena Anda tahu kenapa ketika naik saya begini, pakai cincin mahal. Ini baru saya dapat. Ini membatnya perak, virusnya virus Persia. Nanti kalau ada yang suka silakan hubungi admin. Ada di keranjang kuning itu. Ada isinya ini, ada isinya. Ini salah megang kemudian dulu. Mulai ngelenek, astagfirullah. Sudah, nggak boleh begitu. Dan apa mak? Taif, jalannya naik. Sampai di Taif, Rasulullah menemui kepala suku, beberapa orang. Ternyata oleh kepala suku, apa yang Rasul inginkan tidak diberi. Bahkan kepala suku itu musir Nabi Muhammad dengan cara apa? Anak-anak kecil disangoni waktu, dikon mencari waktu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kata Nabi Muhammad, saking sedihnya saya, darah netes gak terus. Saya jalan sampai saya tidak sadar kecuali setelah saya berhenti di suatu tempat. Ketika saya sedang berhenti, saya berdoa sama Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya mengeluhkan kepada Ya Allah kelemahan saya, kekurangan saya, kehinaan saya di hadapan manusia. Itu loh. Tidak lama malaikat penjaga gunung kan datang. Malaikat jaga apa? Ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk datang kepada panjenengan untuk minta izin. Kalau panjenengan izinkan, saya akan lemparkan gunung di kota Mekah, tak angkat, saya lemparkan kepada penduduk Taif. Karena penduduk Taif melakukan apa? Kejahatan, menyakiti Nabi Muhammad. Tapi balasannya Nabi Muhammad apa? Didoakan. Doanya doa baik apa doa buruk? Doa baik. Apa kata Nabi Muhammad? Arjullah an yukhrija min asladihim qauman ya'buduna Allah wa la yushriku bihi syai'an. Aku berharap kepada Allah, Allah mengeluarkan dari penduduk Taif ini orang-orang Islam yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan itu terjadi. Keburukan dibalas dengan doa yang baik. Apa yang terjadi? Panjenengan silahkan cek semua, kalau tidak semua 90%. Panglima perang hebatnya Nabi Muhammad itu anak-anaknya orang Taif. Panglima perang yang top itu anak turunnya orang Taif. Kenapa dapat seperti itu? Karena zaman dulu Nabi Muhammad membalas keburukannya dengan kebaikan. Akhirnya apa? Muncul generasi
yang menjadi bestinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sedikit klarifikasi. Ini kayak pejabat Indonesia nih. Ngomong sakarpe, lek keliru nih moro-moro klarifikasi. Begini, saya belum jadi pengasuh pondok, baru bangun, itu pun baru ngeduk sumur, itu pun pemborongnya tak jak mengaji, malah gak digarap. Jadi baru ngeduk sumur, itu pun sumur sudah hampir 3 minggu, gak betul-betul banyunya. Alhamdulillah, sudah ada dalam baru ketemu batu-batu tak keluar. Jadi itu insya Allah proyek kami untuk 2 tahun ke depan. Jadi program di pondok itu bukan pondok menerima pendaftaran santri enggak, tapi saya cari santri. Karena itu pondok pengkaderan dai. Saya cari santri 20 orang lulusan SD yang minimal sudah hafal 5 juz. Kalau nanti dicek, ternyata yang hafalannya 5 juz itu banyak, kita seleksi lagi. Nerima cuma 20 orang dan semuanya insya Allah gratis, tidak dipungut biaya, dan panjenengan doakan mudah-mudahan pembangunannya lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi pengasuh pondok rimba, bilang rimba, brewo itu rimba ya. Itu pondok namanya Markas Takwimid Du'a, pusat pembentukan dai. Nah cuma nama untuk warga sekitar kita meringankan bahasanya, tidak kedukuran. Untuk warga sekitar kita kasih nama Pondok Rimba Wonoagung karena berada di Kecamatan Kasembon, Desa Wonoagung. Kalau ada di antara panjenengan yang kerso rawuh mriko, monggo nanti insya Allah kita ajakan makan durian bersama. Per orang dapat 1 butir. Bukan 1 durian, bukan besok. Sementara ongkos ke sananya berapa? Clinton sampai Kasembon berapa? Kasembon itu kalau panjenengan mau naik pesawat ada bandaranya. Ada bandar udara Kasembon Raya. Anda cari di Google Map keluar insya Allah ya. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Falyatafaddal masykuran ma'juran. Kontroversial perbedaan pendapat. Bagaimana satu lagi dari ibu-ibu, kalau ada yang mau tanya. Mau tanya Ustaz, tadi Ustaz ngerito, kalau sholatnya nggak kusuk, doanya nggak diterima. Nah, ibu-ibu kan biasanya kalau sholat itu kan pas awal baru kepikiran awalnya. Oh, tapi yang juga yang begini. Terus gitu gimana Ustaz caranya supaya diterima doanya? Atau terusnya? Baik, jazakallah khair. Yang pertama, kalau mengenai pertanyaannya perang Syiah, perang Iran, Amerika dan Israel, saya tidak jawab itu karena itu fitnah besar. Dan mohon maaf ya, fitnah-fitnah besar seperti ini tidak pantas disampaikan oleh dai-dai yang ilmunya belum mumpuni. Apalagi disampaikan di khalayak ramai umum semacam ini yang semuanya bisa mendengar dan mempersepsikan sesuai kemauannya masing-masing. Maka para ulama itu memberikan nasihat, kalau terjadi fitnah, jalan paling selamat itu diam. Jalan paling selamat itu apa? Diam. Itu kalau berkaitan dengan perang ini. Tapi kalau ngomong tentang Syiahnya, para ulama yang saya ikuti sampai detik ini, itu mereka bersepakat bahwasanya Syiah itu sesat. Syiah itu apa? Sesat. Kesesatannya luar biasa banyaknya. Dan yang paling parah di dalam kitab mereka yaitu Al-Kafi, mereka menganggap Quran kita tidak sama dengan Quran mereka. Nabi kita tidak sama dengan Nabi mereka. Dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Walaupun mengkafirkan Syiah secara total itu juga perkara terlalu berani. Apalagi perkara mengkafirkan ini perkara besar.
Yang kalau ternyata yang kita tuduh kafir dianggap oleh Allah bukan kafir, maka kekafiran itu kembali kepada siapa? Yang berbicara. Bahkan kalau panjenengan cek dalam kitabnya Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, itu Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mengkafirkan seorang pun yang kalau sholat masih menghadap kiblat. Itu Ibnu Taimiyah. Nah, apalagi dai-dai kecil semacam kita ini ya. Maka kalau yang Rafidhah, kalau yang Nusairiyah jelas kafir. Dan mereka memang kesesatannya sudah menyimpang dari rukun-rukun Islam yang baku, bahkan rukun iman. Tapi kita tidak memungkiri ada beberapa kelompok kecil dari Syiah yang memang masih ada kedekatan dengan Ahlus Sunnah. Seperti apa? Syiah Ismailiyah, Ja'fariyah, dan kalau panjenengan mau cek, silakan cek biografinya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu ada sedikit roto-roto Syiahnya dikit. Penulis kitab Bulughul Maram, pensyarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari, fi syarhi Sahih Bukhari. Itu Ibnu Hajar ada sedikit kecondongan pada Syiah. Terus kita berani mengkafirkan Ibnu Hajar, kan tidak berani. Maka perkara-perkara besar seperti ini lebih bagus dipelajari di komunitas yang lebih kecil, lebih serius dengan dasar literasi yang jelas agar tidak memunculkan kerancuan berpikir. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian untuk panjenengan kalau sholat susah khusyuk. Sementara kalau tidak khusyuk sedikit kemungkinan sholatnya oleh Allah diterima. Saya pernah punya cerita di Kasembon, di masjid saya biasa sholat. Masjid kami itu pas pinggir jalan. Kalau hari malam Ahad malam Senin itu banyak bis wisata mampir. Nah waktu itu saya ngimami di masjid, tapi saya datang yang naik motor. Ketika saya datang komat itu cuma kurang 15 detik. Saya khawatir kalau saya nggak segera masuk, nanti diimami orang lain, karena banyak tamu. Saya khawatir malah tamu yang maju, cepet-cepet saya maju. Saya lupa handphone saya di bawah setir motor, kan motor itu kan motor metik ya, ada saya taruh itu. Niat awal rakaat pertama maghrib hal sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiah. Cek rolek tamu suara kuen, sombong. Sudah Allahu Akbar, paru banyak bis, antri kamar mandi, antri tempat wudhu, parkiran penuh. Al-Fatihah selesai, baru mau sabbih isma rabbikal a'la, belum sempat dibaca. HP lek sing telepon murut kelip-kelip wake wong alamat itu sabihis dan ikul baik. Rakaat pertama wal asri, rakaat kedua inna a'tadna. Susah khusyuk itu, apalagi jam. Makanya saya beli jam tidak pernah mahal. Paling ya 3 juta orang tuh. Orang-orang saya beli jam. 3 juta mahal. Wah, Anda kayak punya dapur MBG aja. Dapur MBG sehari 6 juta loh mas. Sudah, maka saya beli jam murah-murah, jam plastik begini. Karena apa? Gelap lagi nih. Nah, apalagi kalau pas lari di tempat wudhu, sudah, maka ada 4 tips khusyuk sholat. Walaupun 4 ini Bu, tidak menjamin ketika Anda lakukan moro-moro khusyuk, enggak. Karena khusyuk itu apa? Ikhtiar, latihan. Nomor 1, noto niat. Orang kalau ikhlasnya kuat, khusyuk lebih mudah. Ikhlasnya kuat, khusyuknya lebih mudah. Jadi sebelum sholat, niatnya ditoto. Saya sholat untuk siapa? Saya sholat mau cari apa? Sholat ini saya lakukan dalam rangka apa? Itu ditoto pelan-pelan. Maka jangan sampai tergesa. Nomor 2, pastikan pakaian, tempat, dan lingkungan Anda sholat itu
tidak banyak gangguan dan bersih. Jangan sampai ada aroma menyengat, suara-suara yang berisik, atau kemudian sesuatu yang berpotensi mengganggu. Nomor 2, jadi tempatnya, pakaiannya minimal itu Anda yakin bersih dan nyaman. Nomor 3, latihan memahami arti bacaan yang Anda baca mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena dengan memahami arti menjadikan panjenengan itu tidak niwon, panjenengan akan fokus memahami apa? Arti. Dan yang keempat, jangan sampai ketika gini bahasanya itu lepas menggo kan sholat kan gak mungkin 100% kan gak mungkin. Maka ketika sedikit Anda berbelok, cepet-cepet dan balik. Dan lakukan semua itu mulai rakaat pertama sampai selesai rakaat keempat. Dan jangan lupa memohon dan berdoa kepada Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Saya rasa tidak saya sampaikan. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang insya Allah presidennya sudah baik, seskapnya baik, menteri SDM-nya baik, menteri apa lagi yang angkat beras itu ya? Pokoknya ada. Insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dan semoga ilmu yang telah kita sampaikan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang